Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Sekar Ayu Pramadita dengan A510-200-243, dan yang kedua Erani Sulistiawati dengan A510-200-249, dan yang ketiga Cahya Hidayati dengan A510-200-253, dan yang keempat Asri Dwi Safitri dengan A510-200-261, dan yang terakhir saya sendiri Dita Novitasari dengan A510-200-264. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tumbuh kembang anak, yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Cahya. Materi yang akan dibahas pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah pengertian tumbuh kembang anak. Yang kedua, hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga adalah jenis gangguan tumbuh kembang pada anak. Pengertian tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak adalah pertumbuhan serta perkembangan anak yang terbagi menjadi dua hal, yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuh. Pertumbuhan anak dapat dipantau dengan melihat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan hal lain yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Sejak dini, anak-anak yang mengalami salah pola asuh akan mengalami berbagai macam masalah psikologi seperti takut bertemu orang lain, tidak percaya diri, mudah merasa takut, dan khawatir serta berbagai masalah lainnya. Pola asuh orang tua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dari segi mental, fisik, sampai kecerdasan intelijensi. Yang kedua adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar memiliki peran penting pada masalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak usia dini. Anak-anak yang sejak dini tinggal di lingkungan kurang sehat seperti hidup di antara penjudi, peminum, dan lain sebagainya akan menganggap lingkungan seperti itu merupakan dunia yang biasa baginya. Ia akan kesulitan menyadari bahwa hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif dan menghalangi masa depannya. Yang ketiga adalah nutrisi dan gizi yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini berikutnya adalah masalah nutrisi dan gizi yang diberikan. Tubuh yang mendapatkan nutrisi dan gizi yang baik senantiasa sehat dan dapat tumbuh dengan optimal. Anak-anak akan mendapatkan cukup perhatian dari hal nutrisi dan gizi, bisa terhindar dari masalah kekurangan gizi sehingga kesehatannya tidak akan terganggu. Setidaknya mereka tidak gampang sakit sehingga mereka bisa fokus belajar dan menjadi cerdas serta perkembangannya bisa menjadi orang sukses. Yang selanjutnya adalah permainan dan tontonan. Ada berbagai macam permainan dan tontonan yang mempunyai peran terhadap faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Hal ini dikarenakan permainan dan tontonan memberikan pengaruh pada kecerdasan pikir dan visual anak. Sejak dini, anak mendapatkan rangsangan pertumbuhan otak melalui permainan dan tontonan yang lolos standar seperti Lego, catur, ular tangga, sempoa, dan lain-lain, serta tontonan positif seperti film-film bertema edukasi, maka syaraf-syaraf otak anak akan mengembangkan kemampuan sistem memori, visual, kecerdasan berbahasa, dan lain sebagainya. Tentu, ini akan lebih baik daripada yang tidak diberi stimulus sama sekali. Yang selanjutnya adalah hiburan dan rekreasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak berikutnya adalah perasaan bahagia.
Hal itu bisa diperoleh dari hal-hal sederhana seperti rekreasi. Bentuk rekreasi pun tidak harus didapatkan dengan harga mahal. Rekreasi seperti mengajak anak melihat-lihat pemandangan di sekitar rumah, pemandangan alam yang hijau, pegunungan, atau hal sederhana seperti memasak bersama, pergi ke pantai atau pusat permainan. Anak yang memiliki masa kecil yang bahagia memiliki harapan hidup yang lebih tinggi daripada yang tidak. Mereka juga akan lebih berpeluang besar terhadap hindarnya sikap stres. Jarang dari anak-anak yang mengalami masa kecil bahagia bisa mengalami depresi, sebab mereka memiliki kekuatan, ingatan, atau memori bahagia yang bisa membangkitkan semangat hidup mereka ketika mereka mengalami masalah. Oleh karena itu, rekreasi menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang terakhir adalah kebiasaan eksplorasi akan membiasakan anak untuk mengetahui dan mengenali lingkungannya. Dengan ini, dia akan memiliki kemampuan menyimak yang tinggi yang akan membantunya bersosialisasi dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu jenis gangguan tumbuh kembang pada anak. 1. Gangguan spektrum autis. Autis spectrum disorder atau yang lebih sering disebut autis merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Gejala ini biasanya muncul di awal masa tumbuh kembang anak. Penderita gangguan ini terlihat seperti hidup di dunianya sendiri. Ada beberapa jenis gangguan autis, yaitu komunikasi dan bahasa, interaksi sosial, perilaku, dan panca indera. Yang kedua, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau AHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Anak-anak penderita ini mungkin menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut. 1. Terlalu banyak bicara. 2. Sulit untuk mengatur aktivitas. 3. Sulit untuk tetap fokus. 4. Lupa untuk melakukan hal tertentu. 5. Tidak sabar menunggu gilirannya. 6. Sering melamun. 7. Sering kehilangan barang, dan lain-lain. Kemudian, gangguan kecemasan. Anak-anak penderita gangguan tumbuh kembang dalam hal kecemasan bisa mengalami ketakutan yang begitu dahsyat, yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rani. Jenis gangguan tumbuh kembang anak yang keempat adalah bipolar. Gangguan bipolar atau penyakit mania depresi adalah kelainan otak yang menyebabkan perubahan mood dan pergeseran yang tidak wajar pada tingkat energi dan aktivitas. Yang kelima, Central Auditory Processing Disorder atau CAPD. Anak-anak penderita CAPD menunjukkan masalah jelas sejak usia dini. Mereka bisa mengalami kesulitan merespon terhadap suara, menikmati musik, memahami percakapan, mengingat petunjuk yang diberikan, berkonsentrasi dan membaca serta mengeja. Yang keenam, cerebral palsy. Lumpuh otak atau cerebral palsy disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal, seringkali sebelum lahir. Gejala gangguan tumbuh kembang anak dalam hal cerebral palsy biasanya muncul selama masa taman kanak-kanak atau balita. Anak-anak bisa mengalami, yang pertama, kekurangan koordinasi otot, yang kedua, kekakuan otot, yang ketiga, gerakan yang lambat, yang keempat, sulit belajar, yang kelima, keterlambatan perkembangan kemampuan berbicara dan sulit berbicara. Jenis gangguan tumbuh kembang pada anak yang terakhir adalah conduct disorder. Conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi serius yang membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak benda tertentu, dan cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Gejala conduct disorder bisa bervariasi, termasuk yang pertama, perilaku agresif terhadap hewan atau orang lain seperti berkelahi, bullying, menggunakan senjata, atau memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual. Yang kedua, menggunakan alkohol dan narkoba. Yang ketiga, mencuri. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang keempat, mudah marah. Dan yang terakhir, melanggar peraturan. Saya kembalikan ke moderator Mbak Gita.
Baik, berdasarkan hasil pembahasan tentang faktor penyebab tumbuh kembang anak, dapat disimpulkan bahwa orang tua maupun guru untuk mengetahui dan memahami tumbuh kembang anak tidak hanya melihat dari satu aspek saja, pemberian nutrisi atau gizi pada anak, tetapi lebih dari itu, tumbuh kembang anak juga harus dilihat dari berbagai aspek, seperti faktor keturunan, kejiwaan, aturan dalam keluarga, dan proses pembelajaran termasuk di dalamnya pendidikan keluarga dan agama. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.